Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya kawan. Kali ini kita akan membuat pisau survival tapi dengan teknik tidak ditempa. Nah, kali ini saya video sendiri ya, karena kameramennya saya sedang ada tugas sekolah. Kita membuat pisau dengan bahan baja per bekas. Ini kita ukur, kita mau potong. Panjang bilah nanti kira-kira 26 cm dan gagang adalah 17 cm. Ya, ini proses mengukur untuk dipotong. Ya, karena dalam beberapa video kemarin ada yang menanyakan untuk membuat pisau itu apakah bagus dengan bahan per tapi tidak ditempa. Nah, kali ini kita akan menunjukkan prosesnya. Ini mulai kita potong dengan menggunakan mesin gerinda biasa ya kawan. Mohon maaf kalau videonya kurang jelas karena ini saya videonya sendiri, tidak ada yang rekam sama kamera yang saya taruh di tripod. Yang penting nanti jelas ya maksudnya dari video ini. Oke, simak videonya hingga selesai. Oke, bagi kawan yang belum subscribe channel saya, tolong silahkan di subscribe, lalu like, komen kalau ada yang belum jelas, dan jangan lupa di share ke media sosial kalian juga agar yang lain tahu informasi yang berguna. Saat memotong seperti ini sebaiknya kita menggunakan penutup mata juga ya kawan, agar percikan bunga apinya tidak menyiprati moto. Itu kalau menyiprati moto rasanya pedes kawan, bisa berebes mili nanti. Ini karena kacamata saya nggak tahu kemana ini, tadi dalam video ini saya nggak pakai karena kalau nggak salah hilang apa ada yang bawa gitu loh. Nah, kita patahkan potongannya itu. Ini adalah blower andalan kita ya kawan. Oh ya kawan, ini nanti kita bakar menggunakan tungku baru saya ini, terbuat dari dandang bekas yang saya lapisi dengan bahan ini dari tungku Sumatera, dan kita tambal dengan endut atau lumpur yang kita campur dengan abu. Ini fungsinya kita bakar nanti untuk meluruskan saja ya, bukan untuk ditempa. Dan kalau dibakar dulu seperti ini, saat digerinda nanti
akan lebih lunak daripada pir yang utuh belum dibakar. Nah, ini kita bakar seperti ini kawan. Ini tungkunya dari dandang, kita dari blower itu kita menggunakan selang air. Ini saatnya kita proses. Ini diluruskan ya, ini setelah dibakar nanti kita pukul hingga rata dan lurus, karena sekali lagi sesuatu yang lurus itu dirahmati Tuhan ya kawan. Ya, kita cukup pukul-pukul seperti itu, bakar lagi yang belum lurus, nanti kita pukul-pukul lagi. Tungku saya ini kelebihannya bisa dibawa kemana-mana ya kawan, asal masih ada koneksi jaringan listrik kita bisa menempa di mana-mana. Itu kelebihannya. Dan kekurangannya adalah ya kurang kerjaan aja, masa bawa tungku kemana-mana. Ya, ini masih proses pelurusan ya kawan ini. Oke, kita biarkan dingin sendiri. Nah, itu setelah dingin kita proses menggambar bentuk bilahnya. Karena kita ini nanti meniru pisau survival dari film Rambo ya kawan. Nggak tahu dari Rambo yang seri berapa, entah itu yang First Blood atau entahlah. Nanti kalau kawan-kawan tahu bisa komen di bawah ya. Ini nanti prosesnya full digerinda ya kawan, tanpa ditempa sama sekali. Ini kita potong-potong, kita gosok dengan gerinda sedemikian rupa hingga membentuk bentuk bilah. Nah, itu setelah digambar nanti kita potong-potong. Oke, itu sudah dipotong dan kita memulai menggerinda, menipiskan bagian bilah pisau. Ini hampir membentuk mata pisau ya kawan. Oh iya, ketebalan bahan ini, bahan awal adalah 8 mm dan nanti akan dibuat menjadi 5,5 mili sampai 6 mm.
Ini kita gerinda seperti itu ya kawan. Sekali lagi, saat bekerja perhatikan alat keselamatan. Seharusnya kita menggunakan sarung tangan, celana panjang, dan kacamata. Ini sudah mulai tipis ya kawan. Kita terus gerinda sampai dengan bentuk yang kita inginkan. Ini sudah lumayan tipis ini. Ya, mohon maaf karena ya ada video yang jalan-jalan itu karena saya syuting sendiri, hanya menghidupkan, mematikan kameranya ya seperti itu agar tidak memakan memori yang terlalu besar. Nah, kita membentuk gerigi pada belakang mata bilahnya. Ini biar keren. Oh iya, sekedar informasi ya kawan, kalau untuk menggerinda ini sebaiknya dalam kondisi yang fit. Dan ini saya juga sedang puasa, tapi saya menggerindanya sore dan membuat tangan saya pegel dan gemeteran karena getaran dari mesin gerinda membuat energi saya terkuras. Oke, bentuknya ya seperti itu. Nanti kita menuju proses selanjutnya. Oke, kita saat ini sedang proses pembuatan dural atau pembatas antara gagang dan bilahnya. Ini terbuat dari gear motor bekas. Gearnya maksud saya yang bekas, motornya ya bekas juga ding motornya. Itu dari gear motor Supra tahun 2012. Oke, kita proses ini saat proses penyepuan. Kita bakar bilahnya seperti biasa. Bakar sampai bilah berwarna merah kehitaman. Setelah itu jangan lupa oleskan kecap dan saus. Loh, kok kecap dan saus? Maaf, saya lapar. Proses nyepulnya seperti itu ya kawan. Setelah bilahnya
berwarna kemerahan, kita tunggu redup sesaat dan kita celupkan seperti itu. Oke, kita lihat hasil sepuanya. Sudah dingin. Karena ini bilahnya lumayan tebal, saya langsung proses pendinginan menggunakan air. Nah, seperti ini hasil sepuanya. Putih pada mata bilahnya saja. Lalu kita uji dengan menebas paku untuk mengetahui tingkat kekerasannya. Di sini kita menebas paku bukan untuk menunjukkan ketajamannya ya kawan, hanya untuk menunjukkan kekerasan hasil sepuan kita. Karena seharusnya baja itu lebih keras dari besi. Oke, kita lihat pakunya terputus. Yang penting bilahnya tidak meleot dan tidak gompal. Karena kebutuhan untuk survival itu pisau yang kuat ya kawan, karena mungkin akan digunakan untuk menebang pohon juga. Nah, ini setelah diasah dengan asahan awal, kita uji lagi. Ini karena alasnya agak goyang ya, jadinya tidak mak jeleng ngono loh. Enggak mak celep, mak celing. Ini ketajamannya seperti itu ya, karena masih tahapan asahan awal. Ini mungkin kalau lanjut diasah di grit halus dan dipoles dengan alat poles, mungkin ya akan seles kertasnya akan lebih lancar. Nah, ini karena belum ada gagangnya, jadi untuk membacok bambu itu kurang begitu nyaman ya kawan. Tapi ya masuk sudah lumayan bisa. Ini bambu kering agak ulet ya kawan, beda sama bambu basah. Oke, kita coba lagi. Bila pun tidak terjadi melot, tidak terjadi gompal, tetap mulus. Penampakan pisau yang telah diberi gagang ya, terkesan kekar namun cantik seperti mantan. Inilah keseluruhan bilah yang telah selesai dibuat. Gagang menggunakan kayu jati dan dipin 1. Terlihat gagah dan kekar ya kawan.
kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya kawan.